besarnya. Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Coba sekarang kita mau salam kiri kanan, kalau ada kita berikan tas, boleh ya? Tas, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, lama tidak bertemu, pasti sangat kangen, betul? Sama juga dengan kami rindu bernyanyi bersama-sama dengan saudari sekalian. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Terbukti Tuhan, kami bertemu kembali Tuhan dalam ibadah wanita kunci Daud. Kami percaya Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan, kami rindu untuk mengalami Engkau secara pribadi. Stay in God, di dalam-Mu Tuhan pasti ada kegerakan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus, berkati ibadah kami, urapi Tuhan, kuduskan Tuhan, mengucap syukur buat semuanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kami datang Yesus, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan terseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah. Terima kasih Yesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami alami hari ini semua ada karena Engkau Tuhan, dan anugerah-Mu boleh ada setiap kami. Saatnya Tuhan kami akan memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa. Kita percaya bahwa setiap kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Yang amin lambaikan tangan dong. Haleluya. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Amin. Haleluya. Lama kita tidak menyanyi lagu ini. Mari kita ingat-ingat lagi. Yes. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. One more time. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sebentar musiknya. Saya ingat ada Oma Gana, ada Oma Lun, ada Oma Tanti, ada Ibu Lili, ada Ibu Payung, dan semuanya. Kita mau bergoyang bersama-sama ya. Nanti sebentar lagi juga saya akan ingat semua namanya. Haleluya. One more time, yuk. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Betul ya? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. La 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 la, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala,
Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Amin, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat cinta kita? Amin, haleluya, haleluya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Lagi yuk. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan sangat cinta kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan duduk diam, Tuhan mempersiapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Shalom wanita kunci Daud yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Saya mengucap syukur apabila sampai saat ini kita beribadah, seluruh wanita kunci Daud dalam keadaan sehat. Itu bukti kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Dan saya percaya tahun 2021 kita akan mengalami hal yang lebih baik lagi. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya pada tahun 2021, awal kita memasuki Tuhan memberikan firman. Dari 1 Samuel 16, di mana Tuhan memilih Daud sebagai raja untuk menggantikan Saul. Nah, di sini Tuhan tekankan kenapa Daud dipilih untuk menggantikan Saul. Karena Saul adalah awal dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Saul terpilih menjadi raja, tetapi dalam perjalanannya menjadi raja, Tuhan tidak berkenan terhadap Saul. Dan Tuhan ingatkan kita, tahun 2020 Tuhan menyertai kita dengan luar biasa, memberikan kesehatan, memberikan pemeliharaan. Tuhan pun ingin tetap memelihara kita di tahun 2021. Makanya Tuhan memberikan tema ini kepada kita. Kenapa Saul tidak bisa atau tidak berkenan di hadapan Tuhan sehingga tidak bisa menjadi raja? Karena Saul tidak taat, karena Saul mulai tamak. Pada saat Tuhan suruh dia untuk berperang melawan bangsa Amalek dan suruh membunuh semuanya dan suruh membakar semuanya hewan dan semuanya harta kekayaannya. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dia masih tidak membunuh Raja Amalek, Raja Agag.
dan dia masih memilih hewan-hewan pemeliharaan yang baik-baik tidak dibunuh tapi dibawa. Ini Tuhan tidak mau, dan Saul mulai dipenuhi dengan karakter tamak dan Tuhan tidak mau itu. Untuk itu wanita kunci Daud yang dikasihi Tuhan, saya tekankan bahwa tema yang Tuhan berikan kepada kita untuk tahun ini adalah membangun karakter ilahi. Sepanjang tahun ini kita akan diajar oleh Tuhan supaya memiliki karakter ilahi. Dengan tema-tema bulanan seperti yang Tuhan biasa berikan kepada kita. Untuk bulan Januari Tuhan berikan tema kepada kita membangun roh yang perkasa. Untuk memiliki karakter ilahi kita membutuhkan roh kita yang perkasa. Karena roh yang perkasa membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Tidak mudah mempengaruhi kita sehingga kita jatuh atau tidak taat lagi kepada Tuhan. Dengan roh yang kuat, roh yang perkasa, maka kita akan memiliki karakter yang perkasa. Ya, untuk membangun roh yang perkasa, kita harus pertama yang kita miliki adalah takut akan Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu di mana kita mengetahui, menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa menyertai kita. Tuhan mempunyai kebesaran yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang luar biasa menyelamatkan kita. Kasih Tuhan yang luar biasa memelihara kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna memelihara kita. Kuasa Tuhan yang sempurna menolong kita dari pandemi COVID-19. Saya sungguh bersyukur bahwa sampai saat ini penyertaan Tuhan sempurna. Sehingga jemaat kunci Daud keseluruhannya dalam keadaan sehat. Dan saya percaya penyertaan Tuhan tetap ada sepanjang tahun ini. Sampai kita memiliki imun untuk COVID-19. Nah, wanita kunci Daud yang dikasihi Tuhan, dengan adanya kita mengagumi atau kita melihat kebesaran Tuhan, maka kita akan menghormati Tuhan. Kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan itu akan membawa kita mau menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membawa kita dalam pasrah hidup kita kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan membawa kita, hidup kita berserah kepada Tuhan. Hidup kita berdasarkan apa rencana Tuhan. Hidup kita letakkan dalam tangan Tuhan. Takut akan Tuhan berdampak bagi kita adalah apa? Menjauhi kejahatan. Kalau kita memiliki kekaguman akan Tuhan, hormat akan Tuhan, maka kita akan menjauhi kejahatan. Saya bacakan Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Tuhan, maka kita akan menjauhi kejahatan. Dan kedua, rasa takut kepada Tuhan terlihat dari apa? Pada saat kita melakukan apapun juga, kita pasti minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan dapat kita melalui doa kita, melalui kita baca firman, melalui kita melakukan pujian penyembahan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Karena hikmat adalah awal dari pengetahuan. Takut akan Tuhan akan membawa kita memperoleh hikmat. Dan percayalah hikmat Tuhan yang membawa kita dalam kemenangan-kemenangan. Yang membawa kita hidup dalam kesehatan, membawa kita hidup dalam pernyataan, membawa kita hidup dalam berkat Tuhan, membawa kita hidup dalam pertolongan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan akan membawa kita mendapat hikmat. Hikmat akan membawa pengetahuan sehingga kita mampu melaksanakan kehidupan kita sehari-hari seturut dengan rencana kehendak Tuhan. Yang kedua, agar kita memiliki roh yang kuat, maka kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan itu apa? Kehausan akan Tuhan, kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Kerinduan yang sangat kepada Tuhan apa? Di mana jiwa kita selalu mencari Tuhan. Kita tidak pernah puas untuk selalu mencari kepada Tuhan. Itu kita bisa baca dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan ayat 12. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Wanita kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Kerinduan akan Tuhan akan membawa kita masuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
Hubungan yang intim dengan Tuhan akan membawa kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kehausan ini bisa kita kehausan dengan Tuhan bisa kita melalui doa kita, penyembahan kita, pujian kita, bisa juga lewat kita baca firman, juga bisa pada saat kita melayani Tuhan, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan bisa membuat kita memiliki hati yang melekat kepada Allah. Kalau kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, pasti hidup kita melekat kepada Allah. Hidup kita melekat kepada Allah itu apa? Hidup kita seturut firman Tuhan. Hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 9 saya bacakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Nah, dalam arti kita lihat, jiwaku melekat kepadamu, jiwa itu pikiran, kehendak kita melekat kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan melekat kepada Tuhan, dan tangan Tuhan akan menopang kita. Wanita kunci Daud yang dikasih Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan akan membawa penopangan hidup kita dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, agar kita bisa membangun roh yang perkasa, kita harus memiliki pikiran yang benar. Dari Kolose 3 ayat 1 sampai 9. Pikiran yang benar. Wanita kunci Daud yang dikasih Tuhan, pikiran yang benar itu seperti apa? Saat sekarang ini kita hidup di new normal. Hidup di new normal. Hidup new normal itu tidak hidup seperti yang waktu normal-normal dulu. Tapi hidup di mana kita harus melakukan protokol kesehatan. Ini sekarang normal. Nah, kalau kita punya pikiran yang benar, kita akan taat, kita akan melakukan protokol kesehatan. Bukan kita tanya, sampai kapan ya kita pakai masker? Saya melakukan rekaman ini, di ruangan ini tidak ada orang, jadi saya tidak pakai masker. Tapi kalau saya ketemu sama orang, saya pasti akan pakai masker. Itu adalah protokol kesehatan, dan itu sudah normal. Nah, jadi kalau orang memiliki pikiran yang benar, pasti melakukan itu. Pikiran normal itu apa? Meninggalkan manusia lama. Pikiran yang benar itu akan membawa kita melupakan kehidupan yang lama, kehidupan yang tidak benar. Ayat 9 saya bacakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, dusta itu adalah kehidupan manusia lama. Kalau sekarang yang Tuhan ingin kehidupan manusia baru apa? Integritas. Tidak lagi hidup dalam dusta, tapi integritas. Ayat 10 saya bacakan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi Tuhan ingin kita meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Manusia baru ini yang apa? Manusia baru ini adalah manusia yang betul-betul sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita hidup bukan dalam kedagingan, tapi kita hidup dalam roh. Kita melakukan buah roh, itu adalah kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Nah, Tuhan mau tahun 2021, kalau kita lakukan itu, bukan hanya kita bertahan sampai saat seperti sekarang, tapi Tuhan akan mengangkat kita makin hari makin naik. Tuhan tidak hanya membuat kita sehat, tapi Tuhan membuat kita hidup sehat. Dan kehidupan kita akan menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Kehidupan kita akan menjadi berkat. Kehidupan kita akan menjadi solusi. Di mana orang melihat kita, orang akan tahu bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Dan percayalah wanita kunci Daud yang dikasih Tuhan. Lewat kehidupan seluruh wanita kunci Daud yang dikasih Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah tema tahun 2021 ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Rema di mana kita harus memiliki karakter ilahi. Dengan bulan Januari ini kita harus membangun roh yang perkasa. Roh yang perkasa ini bisa dibangun kalau kita takut akan Tuhan. Kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita memiliki pikiran yang benar. Saya sampaikan firman Tuhan ini karena biarlah wanita kunci Daud menjadi berkat bagi para wanita yang ada di Malang, bahkan di tempat lain, karena ibadah kita ini akan disiarkan lewat YouTube dan akan dapat dilihat banyak orang, biarlah menjadi berkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya firman yang telah Engkau berikan bagi kami akan menjadi rema bagi kami, dan kami akan melakukan Tuhan. Kami akan memperoleh karakter
ilahi, karakter Kristus, dan kami Tuhan percaya pada saat kami memiliki karakter Kristus, maka rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa akan nyata dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kami berarti karena kami menjadi garam dan terang bagi wanita yang lain, bagi umat manusia Tuhan, dan kami percaya nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih, kami ucap syukur atas berkat firman yang telah Kau berikan bagi kami, dan kami percaya firman ini akan kami jalani dalam setiap langkah hidup kami, dan Roh Kudus akan selalu menuntun kami dan menolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, wanita kunci Daud, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu boleh termaterai dalam hati kami, dan kami boleh melakukan yang terbaik di dalam nama-Mu Yesus. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Haleluya. Ajaibnya kuasa Allahku, dipulihkan kehidupanku, diangkat menjadi anaknya, muliakan namanya. Dahsyatnya kasih Allahku, di bawahnya ku melewati padang gurun yang tandus, badai angin ribut. Ku diperlengkapi dengan kuasanya, selamat sampai di seberang. Wanita kunci Daud yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur sampai hari ini kami dalam keadaan sehat, terpelihara, keluarga kami pun dalam keadaan sukacita, damai sejahtera dan bahagia, karena semua kasih-Mu, karena semua karena penyertaan-Mu, dan karena semua atas pertolongan-Mu. Kami mengangkat tangan kami karena kami percaya di tahun 2021 semuanya akan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami siap Tuhan, Kau pakai Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Kami percaya lewat kehidupan kami, semua wanita, semua umat manusia akan menerima berkat Tuhan, akan menerima jalan keluar, akan menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan kami percaya hidup kami akan memuliakan nama-Mu.
Dan wanita kunci Daud yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita semua. Diberkatilah engkau penolong yang terbaik bagi suamimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anakmu, diberkatilah menantumu, diberkatilah cucu-cucumu, diberkatilah seluruh keluargamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya telah menerima berkat Tuhan, katakan amin.